Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Viola. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi umum untuk kelas 10 keuangan 3. Saya akan lanjut ke bab 3, yaitu persyaratan personel administrasi. Jadi pada siang hari ini saya akan running so fast dengan menjelaskan beberapa bab yang sebelumnya sudah saya pending kayak gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang bab 3, kita nanti akan membahas sedikit saja. Kita ada 5 slide, yaitu kita nanti akan membahas tentang pengertian personel administrasi itu kayak gimana, lalu persyaratan personel administrasi itu kayak gimana. Sudah. Di bagian kedua nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya buku rujukan saya adalah buku administrasi umum kurikulum 2013 mengacu pada KIKD 2017 karangan Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyeti, terbitan Erlangga untuk kelas 10 yang ini ya. Bab 3 nanti kalian sambil menyimak bisa dibuka pada halaman 36 gitu. Pertama, pengertian personel administrasi ini kayak gimana? Tiap anggota organisasi atau perusahaan yang diserahi tanggung jawab kemudian dimasukkan ke dalam berbagai divisi atau divisi sesuai garis besar tugas yang diberikan kepada bertanggung jawab atas suatu perusahaan lazim dikenal dengan sebutan personel atau staff tadi ya. Personel kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau kantor, baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa gaji dan tunjangan. Personel kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau kantor, baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa gaji dan tunjangan. Intinya kita bekerja dan mendapatkan gaji serta tunjangan ya gitu ya, dengan beberapa tugas dan kewajiban yang harus kita emban. Next, persyaratan menjadi personel administrasi atau pegawai. Dalam proses rekrutmen pegawai, setiap kantor tentu memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi karyawan yang nantinya akan menjadi personel kantor. Personel administrasi umum harus memenuhi persyaratan berikut. Ada 4. Yang pertama persyaratan pengetahuan, persyaratan potensi, lalu persyaratan keterampilan, dan persyaratan kepribadian. Gimana itu persyaratan pengetahuan? Yang pertama, yaitu hal pertama yang diharapkan ada dalam diri calon personel adalah pengetahuan, jadi ilmu, kapasitas otak. Pengetahuan yang ada di dalam diri calon personel dapat digolongkan jadi 2, yaitu pengetahuan umum diperoleh dari pendidikan formal dan non formal, dan serta pendidikan terkait bidang pekerjaan nantinya menjadi tanggung jawab calon personel. Jadi ada 2 pengetahuannya, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum ini terkait dengan bidang formal serta non formal, mencakup pendidikan kalian yang dapatkan selama sekolah. Lalu yang non formal itu bagaimana pengetahuan kalian tentang lingkungan, kepekaan terhadap sekitar, terus kegiatan-kegiatan lain yang di luar pengetahuan atau di luar dari konteks book kayak gitu ya. Lalu ada yang dinamakan pendidikan khusus, yang mana kalian misalkan kalian mau terjun di kependidikan, berarti kalian harus mengetahui ilmu-ilmu atau dasar-dasar teori bagaimana itu menjadi guru, bagaimana menjadi murid, bagaimana cara menjadi kalian diposisikan di posisi tersebut kayak gitu. Atau kalian misalkan mau bekerja di kantor akuntansi, berarti kalian harus tahu akuntan itu kayak gimana, bidang-bidang apa saja yang kalian akan tekuni, bidang-bidang apa saja yang nanti kalian kerjakan, lalu harus kepada siapa nanti saya bertanggung jawab atau saya bisa mendapatkan hak saya kayak gitu. Yang kedua ada persyaratan potensi. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi bawaan kita. Potensi diri dapat merupakan bawaan lahir ataupun berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima dalam hidupnya. Potensi diri dibedakan menjadi 2, potensi fisik dan non fisik, kayak gitu ya.
Potensi fisik adalah kekuatan fisik atau jasmani, seberapa kuat kalian. Jadi kalau misalkan kalian disuruh untuk tes menjadi Polri atau sebagai bekerja di kenegaraan atau swasta, disuruh tes fisik kayak lari berapa kilometer, terus dalam lari berapa kilometer itu kalian bisa ditempuh berapa menit saja atau berapa waktunya, terus angkat beban kayak misalkan, terus apalagi tes-tes yang tujuannya itu untuk melatih kekuatan fisik kalian kayak gitu. Potensi kalian itu dites seberapa besar, seberapa mampu kalian, jasmani kalian kayak gitu. Beda nanti dengan rohani. Lalu sedangkan potensi non fisik adalah kekuatan pribadi yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kan saya jelaskan sedikit. Kecerdasan intelektual, kalian bisa buka halaman 38. Kecerdasan intelektual atau intelligence quotient atau IQ adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Martin Pali menggambarkan taraf kecerdasan seseorang dengan memberikan penilaian seperti terlihat pada bagian berikut. Kalian bisa lihat bagiannya halaman 39 dan biasanya kalian sudah melaksanakan tes IQ. Seberapa kalian bisa memecahkan masalah dengan logika tertentu kayak gitu ya. Lalu yang kedua ada kecerdasan emosional atau emotional quotient, atau biasanya kalian lihat dengan bahasa-bahasa kerennya EQ. EQ adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi, perasaan diri sendiri dan emosi orang lain. Kepekaan kayak gitu ya. Memotivasi diri sendiri serta mengelola emosi dalam diri kita sendiri dengan baik dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kalian biasanya tahu ada istilah extrovert sama introvert kayak gitu ya. Istilah-istilah itu termasuk pada kecerdasan emosional atau emotional quotient. Jadi gimana kita memotivasi diri kita sendiri saat kita terjatuh, saat banyak PR, apa yang harus saya lakukan, terus tidak mudah stres dan frustasi, terus dari kesetresan tersebut apa yang kalian lakukan? Apakah melakukan pemberontakan atau dia bangkit lagi kayak gitu. Terus dapat mengendalikan suasana hati. Kita harus pandai-pandai memosisikan diri kita sendiri kayak gitu. Dan mudah berempati ketika misalkan atau teman kalian nggak bisa ngerjakan PR gitu ya. Apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Ngekei contohan atau saya kasih tahu cara-caranya saja kayak gitu. Lalu yang ketiga ada kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ. Kecerdasan spiritual merupakan kepekaan batin seseorang untuk melihat antara sesuatu yang baik dan buruk kayak gitu ya, spiritual. Jadi ciri-cirinya gimana? Pantang menyerah dan tidak berputus asa karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersifat optimis dan tawakal kayak gitu. Dan memiliki sifat tenang walaupun di setiap keadaan segenting apapun kita itu bisa berpikir kalau misalkan otak kita dingin kayak gitu. Lalu menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Jadi semua itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Dan selalu berserah diri dan berdoa dan jangan lupa untuk berusaha gitu ya. Lalu yang terakhir ada kecerdasan sosial atau social quotient atau SQ. Tadi SQ ada dua, spiritual quotient sama social quotient. Social quotient adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan intelektual dan emosional, adalah hubungan dengan sosial kayak gitu, mempunyai kepekaan sosial lebih tinggi dari kecerdasan emosional. Dia itu sudah berpikir bagaimana caranya bersosialisasi dengan lingkungan, lalu punya perasaan dan pengertian terhadap orang lain.
Next. Persyaratan keterampilan. Kemampuan untuk bekerja dengan baik, tepat, efisien merupakan keterampilan yang diharapkan pada diri setiap personel kantor. Pekerjaan yang dihasilkan oleh personel kantor yang terampil juga akan dinilai sebagai pekerjaan yang memiliki kualitas tinggi. Seorang administrasi dikatakan terampil jika ia mampu melaksanakan tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan yang baik, yakni menghimpun, mencatat, mengubah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Gitu ya. Jadi kayak misalnya dari semua potensi-potensi kita tadi kayak spiritual, sosial, emosional, sama intelektual, kita bisa mengolahnya di persyaratan keterampilan. Harus seberapa besar saya mengeluarkan potensi otak saya dengan perasaan saya, terus berhubungan dengan orang lain, lalu mengubah, mengadakan, menghimpun kayak gitu, mencatat, mengubah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan di perusahaan. Jadi potensi-potensi tadi diolah dan di mix, bisa ngapain aja sih saya untuk perusahaan dengan potensi saya. Lalu ada persyaratan kepribadian. Dapat diartikan sebagai keseluruhan watak sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku dan yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang termasuk dalam pergaulan dan cara bekerja. Terdapat faktor pembentuk kepribadian yaitu biologis, budaya, keluarga, dan faktor sosial lingkungan. Misalkan, faktor biologis, jadi bawaan gen. Kalau misalkan orang tua kalian keras, maka sedikit banyaknya kita akan juga meniru atau terpengaruh oleh lingkungan tersebut kayak gitu. Atau misalkan faktor biologis kalian, misalkan kalian bertubuh tinggi. Jadi itu memudahkan pekerjaan kalian dalam apa? Misalkan mengganti bola lampu atau kalian memiliki kemampuan nalar atau berpikir kritis yang tinggi. Jadi dapat dengan cepat menyelesaikan masalah atau instingnya benar atau memperkirakan kalau jawabannya kira-kira A atau orang tersebut akan melakukan tindakan apa, kalian akan cepat tanggap kayak gitu ya. Yang kedua ada faktor budaya dan peradaban. Faktor budaya dan peradaban seperti lingkungan kalian sendiri, budaya, pengetahuan, faktor sejarah, terus sama kebiasaan kalian itu yang kalian olah nanti jadinya budaya kalian dalam melakukan kehidupan, sama perilaku kalian itu menunjukkan bagaimana saat bekerja. Lalu ada faktor keluarga yang misalkan keluarganya happy-happy aja, terus biasanya hangat, itu akan muncul pada etika bekerja kalian nanti atau budaya bekerja kalian. Yang terakhir ada faktor sosial lingkungan, yaitu lingkungan itu ternyata sangat berpengaruh pada gerak-gerik dan tindak laku apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Next, di persyaratan keterampilan ya, di persyaratan kepribadian, di persyaratan kepribadian itu nanti yang diperlukan untuk para pekerja adalah cara berbicara dan berjalan itu yang harus sopan, santun, terus beretika, berbicaranya juga harus efektif, tidak boleh buang-buang kata gitu. Lalu berjalannya juga harus anggun, sesuai dengan tegap. Lalu bagaimana cara berjalannya itu bisa menggambarkan diri kalian sendiri. Sikap saat duduk juga dinilai juga, bagaimana kalian jigrang atau medangkrang atau duduk dengan tenang. Lalu dari duduk itu nanti kalian bisa disimpulkan seseorang yang melihat tadi, oh ini anaknya memiliki karakter yang seperti ini. Lalu cara berbusana kalian, apakah sudah rapi, apa seperti anak pangrok jalanan, atau compang-camping, atau nggak matching antara
baju, kerudung, rok atau sepatu kalian, terus jam tangan kayak gitu. Terus sifatnya bersih dan rapi. Lalu sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. Walaupun kita sudah cantik kayak gitu ya, cantik, good looking di awal, tapi kalau misalkan diri kita sendiri nggak sehat, baik psikis sama rohaninya, itu nanti juga akan mencerminkan keadaan kita atau cara kita bekerja. Lalu ada kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Kalian tadi mengolah keterampilan kalian, spiritual, sosial, emosi, pengetahuan kayak gitu. Dan sifat agamis yang berkaitan dengan rohani atau sisi spiritual kalian itu, potensi kalian itu kayak gimana. Nah, syaratnya yang perlu dilakukan oleh seorang personel administrasi adalah sebagai berikut. Pertama, kalian harus loyal, yaitu kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Kalau kalian misalkan bekerja di suatu perusahaan, anggaplah kalian yang bisa kalian lakukan sekarang ada jadi waitersnya perusahaan makanan, anggaplah warung nelongso kayak gitu ya. Ya, kalian harus punya loyalitas dalam bekerja di sana, mengabdikan diri kayak gitu. Tekun dan rajin. Tekun itu dia di setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Jadi walaupun itu pekerjaan yang remeh, sepele, kecil, dia bertanggung jawab dan dia teliti, mampu melihat kekurangan dan kelebihan setiap pekerjaan itu bagaimana. Poin ketiga yaitu kesabaran. Sabar bermakna teliti dalam pekerjaan, tidak cepat putus asa, dan ketika kita menemukan kesulitan serta ulet dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Lalu dia selalu rapi dan dapat menyimpan rahasia. Dimanapun kita bekerja, maka rahasia kantor atau rahasia perusahaan itu harus tetap kita jaga. Jangan sampai dari rahasia kantor tersebut atau perusahaan dapat menjadi bumerang kita. Mungkin bab 3 yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Jadi nanti untuk administrasi umum, insya Allah pada akhir Desember saya akan menyelesaikan 6 bab kayak gitu ya, 6 bab. Berarti sampai bab prosedur pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Jadi nanti kita masih ada bab 4, bab 5, dan bab 6. Itu kurang lebihnya seperti itu. Inilah kondisi SMK Islam di pembelajaran daring. Kalau misalkan anak-anak ada masukan untuk pembelajaran, dipersilakan komen di WhatsApp grup dengan Bu Violandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.